sebelum kita lihat videonya kan lebih baik buat kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Nama aku Dinda Dara Jovita, aku adalah salah satu mahasiswi di Fakultas Pertanian, khususnya di kelas Agroteknologi 2B, yaitu di Universitas Islam Malang. Nah, aku membuat video ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi tugas dari dosen aku mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini karena kita akan makin kenal buat kedepannya. Seperti yang kalian lihat di judul, di video ini aku akan membahas tentang COVID-19. Nah, sebelum kita ke videonya dan sebelum kita kupas judul di bawah ini, pastiin dulu kalian udah tahu apa sih itu COVID-19? Oke, jadi ya COVID-19 atau yang sering dikenal dengan nama virus corona merupakan keluarga virus yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Nah, pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Tapi ya, ditemukan di Cina bukan berarti virus ini berasal dari sana, oke? Kemudian pada tahun 2020, virus ini mulai masuk ke Indonesia dan menyebar ke berbagai daerah di wilayah Indonesia. Virus ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia dan pada akhirnya beberapa negara harus membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi perekonomian global. Kebijakan seperti apa sih yang mempengaruhi perekonomian global? Ya tentu saja kebijakan seperti membuat pembatasan lintas batas negara, menutup jalur penerbangan, bahkan membatasi interaksi antara warga negara sendiri. Bagi Indonesia yang merupakan negara yang masih sangat bertumpu pada konsumsi domestik dan sektor informal, tentu saja merosotnya perekonomian global ini akan mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia. Namun bagi pemerintah, keselamatan masyarakat lebih penting. Karena itu, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang cukup berani nih. Seperti program belajar di rumah bagi pelajar dan mahasiswa, ditiadakannya ujian nasional mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, work from home, bahkan pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menjaga jarak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Karena itu, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dengan tidak menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya, oke? Iya, desa membentuk satgas, satuan tugas untuk penyebaran virus itu. Itu sudah bekerja, makanya kemarin kami juga ada kegiatan bagi-bagi masker, ada penyemprotan disinfektan di fasilitas umum. Kita ada melakukan siaran keliling untuk pemahaman, itu sudah kami lakukan. Kemarin juga kami ada mendata masyarakat yang kurang mampu untuk diusulkan di bantuan pemerintah yang terdampak COVID-19 itu. Itu masih dalam tahap pengusulan. Untuk kebijakan pemerintah sendiri untuk penanganan COVID-19 dari pemerintah dari Provinsi Kalimantan Tengah itu juga mendata masyarakat yang kurang mampu. Seperti kemarin kami sudah pendataan tentang mengenai dana untuk disalurkan kepada masyarakat. Masih ini masih pengajuan, cuma mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya mendukung sekali dengan kebijakan pemerintah untuk penanggulangan virus corona ini supaya tidak sampai merambah ke desa-desa, ke pelosok dengan mengadakan penyemprotan massal. Contohnya kemarin yang sudah dilaksanakan pemuda. Tetap di rumah, tidak kemana-mana, beribadah di rumah dengan keluarga,
membersihkan lingkungan agar sehat. Setelah kita dengar pendapat dari beberapa masyarakat di daerah Desa Jaya Makmur, sekarang kita ngintip yuk, apa sih partisipasi warga untuk menanggulangi adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, yuk. Di Desa Jaya Makmur, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, warga cukup antusias nih mengikuti anjuran pemerintah. Bahkan telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menanggulangi COVID-19, seperti penyemprotan massal, bagi-bagi masker, pengarahan dari pihak kesehatan, dan bahkan telah dibentuk Satgas, yaitu Satuan Tugas untuk Melawan COVID-19. Bagi pemudik yang datang ke Desa Jaya Makmur akan diisolasi secara mandiri. Namun, bagi pemudik yang bandel dan tetap keluar rumah saat diisolasi akan diisolasi oleh pemerintah desa, yaitu di gedung Desa Jaya Makmur. Di tengah pandemi COVID-19, pertanian di Desa Jaya Makmur ini masih tetap eksis loh. Karena Desa Jaya Makmur masih sangat bersih dari paparan virus corona. Para petani jadi makin antusias dalam bercocok tanam. Hal tersebut dilakukan agar para petani tetap menjaga ketersediaan pangan, mengingat Jaya Makmur merupakan salah satu desa penghasil beras terbanyak di Kabupaten Katingan. Antusias warga dalam bercocok tanam juga merupakan salah satu bukti peranan warga Desa Jaya Makmur dalam membantu pemerintah loh. Wah, harus banyak berterima kasih nih pada para petani yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan pokok kita. Coba bayangkan, jika tidak ada petani, apakah bahan pangan akan tetap terpenuhi? Segitu dulu video dari aku. Saran aku ya, ayo kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran virus corona ini dengan cara pertama, sering-sering cuci tangan, jaga kebersihan, kemudian jangan pernah menyentuh area wajah menggunakan telapak tangan, oke? Nah, turuti juga anjuran pemerintah, jangan keluar rumah hanya untuk bersenang-senang apalagi berfoya-foya. Kalau memang ada kepentingan yang mendesak dan harus dikerjakan hari itu juga, silakan keluar rumah tapi jangan lupa pakai masker, oke? Jaga jarak boleh, tapi ingat, hanya raga kita yang harus berjarak. Hati dan pikiran kita harus tetap satu. Kita harus bersama memutuskan rantai penyebaran virus corona ini. Kita pasti bisa jika kita bersama. Terima kasih karena udah lihat video aku sampai akhir. Bagi kalian yang suka video aku, silahkan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa lihat video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.